guys, kalian udah tahu belum sejarah Keraton Kertosuro? Kalau belum, yuk ikuti saya dan kawan-kawan saya mengenal sejarah Keraton Kertosuro. Perkenalkan, nama saya Viko. Saya Ulya, Syifa apa? Ibnu Said. Krisna. Ya, jadi kita itu mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Pak. Nah, ini kita itu ada salah satu mata kuliah yaitu sejarah kebudayaan Islam yang bercorak Indonesia, Pak. Nah, ini kebetulan saya teman-teman itu berdiskusi nanti tempat sejarah mana yang ingin dikunjungi. Pada akhirnya kita memutuskan untuk memilih Keraton Kertosuro ini, Pak. Terus ingin panggih juru kuncinya. Alhamdulillah panggih atas nama Bapak Sinten sih? Di Surya. Bapak Surya. Bapak selaku? Saya juru kunci Hasanah Keraton Kertosuro. Oh, Bapak selaku juru kunci. Nah, ini kita ingin penasaran, Pak, ingin tahu bagaimana sejarah dari Keraton Kertosuro ini, Pak, dari mungkin ya awal dibangun atau dan yang lainnya dan bagian-bagian ini, Pak. Bisa minta tolong ya, Pak? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang saya hormati. Di sini saya perkenalkan diri dulu, nama Surya Lismana. Kemudian saya juru kunci Harsono Keraton Kertosuro itu mulai 1 November tahun 2017 menggantikan ayah saya. Kemudian karena sebagai juru kunci itu mendapatkan asmo atau gelar dari keraton sebagai kekancingan, sebagai tugas dari Keraton Surakarta itu adalah nama saya adalah Mas Ngabehi Suryo Hastono Hadi Projonagor. Kita sebagai juru kunci secara turun-temurun dari yang buyut saya dulu mulai tahun 1816 itu turun-temurun sampai ke saya itu kurang lebih sudah generasi yang ke-10. Oh, jadi 10 turunan, ya, 10 turunan. Sejak Pakubuwono II pindah ke Keraton Surakarta pada tahun 1745, Keraton Kertosuro tak terurus dan terbengkalai. Bahkan tempat tidur raja dan permaisuri Mataram Kertosuro sempat tergusur oleh nisan-nisan. Keraton itu memang menjadi pemakaman setelah ditinggal raja. Baru setelah muncul Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, nisan-nisan yang berada di lokasi tempat tidur raja dan permaisuri disingkirkan. Keraton Kertosuro dibangun Raja Mataram Islam kelima. Amangkurat II ini tak lepas dari pemberontakan Trunojoyo yang menyerang dan menghancurkan keraton lama di Pleret pada tahun 1677. Pemberontakan itu membuat Mataram Islam lumpuh. Sang Raja Amangkurat I melarikan diri ke Tegal dan akhirnya meninggal di sana pada tahun 1677. Lalu putranya Adipati Ano menggantikannya dengan gelar Amangkurat II. Namun kondisi Keraton Pleret sudah hancur. Ia juga merasa keraton itu sudah disatroni pemberontak dan tak ada wahyunya lagi. Maka ia memutuskan untuk memindahkan keraton ke Kertosuro pada tahun 1680. Sejak itu muncul istilah Mataram Kertosuro. Keraton ini menjadi pusat kerajaan Mataram Islam sejak Amangkurat II, kemudian digantikan Amangkurat III, Pakubuwono I, Amangkurat IV, hingga terakhir digunakan Pakubuwono II. Di masa Pakubuwono II, Keraton Kertosuro diserang Mas Garendi alias Sunan Kuning yang membawa pasukan gabungan keturunan Jawa dan Cina pada tahun 1742. Keraton Kertosuro pun hancur dan Pakubuwono II lari ke Ponorogo. Setelah Pakubuwono II berhasil merebut kembali, ia akhirnya memindahkan keraton ke desa Solo pada tahun 1745 yang kini menjadi Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi praktis Keraton Kertosuro menjadi istana Raja-Raja Mataram hanya 65 tahun antara tahun 1680 sampai 1745 karena Keraton Kertosuro ditinggalkan tempat itu tak sempat terurus, bahkan kemudian menjadi makam tempat tidur para raja yang tak luput dari invasi makam. Namun
Sejak muncul Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, nisan-nisan makam di atas di tempat tidur raja dipindahkan. Di tempat itu kemudian dibangun sebuah panggung kecil, di atasnya diberi 2 batu andesit sebagai simbol tempat tidur raja dan permaisuri. Di tempat inilah lokasi kamar tidur para raja Keraton Kartosuro. Di batu kembar ini dulunya adalah tempat tidur raja dan permaisuri. Pondasinya yang dulu sudah rata dengan tanah. Kemudian oleh Keraton Surakarta dinaikkan, tapi proyek belum selesai, sudah tidak dilanjutkan lagi. Batu ini dilambangkan sebagai suami dan istri. Dulu sebelum adanya batu ini, di tempat ini adalah nisan. Oleh keraton dibukar dan digantikan oleh batu yang sekiranya sama setelah adanya Undang-Undang Cagar Budaya. Ada juga lubang besar berdiameter 2 meter di bagian utara benteng. Diyakini dilakukan oleh pemberontak Raden Mas Garindi yang menerobos ke dalam keraton dengan menjebol benteng bersama dengan anak buahnya. Meskipun lubang tersebut sudah ditutup oleh pengelola, namun warga sekitar menganggap awal kehancuran Keraton Kartosuro dari lubang yang dibuat oleh para pemberontak saat itu. Warga pun menganggap lokasi tersebut wangsit atau angker. Tidak sulit menemukan keberadaan Keraton Kartosuro. Juru kunci Keraton Kartosuro, Surya Lesmana, menuturkan masih ada beberapa peninggalan penting dari petilasan Keraton Kartosuro, yaitu lubang yang dijebol saat pemberontakan, serta tempat istirahat raja saat itu. Selain itu, benteng Sri Manganti setinggi 4 meter dengan tebal 2 meter masih kokoh berdiri di tengah-tengah area perkampungan. Yang masih tersisa dari peninggalan bangunan keraton saat ini adalah benteng bagian dalam atau benteng Simanganti, lubang bekas penyerangan keraton, serta tempat istirahat raja yang ditandai dengan 2 batu besar. Masih ada benteng di bagian luar, yaitu benteng Baluarti di bagian utara keraton. Namun kondisinya tinggal 100 meter saja, karena sebagian besar digunakan sebagai pemukiman. Pada zaman keraton masih berdiri, di atas benteng Simanganti, itu bisa dilalui sebuah dokar atau kereta kuda. Papar juru kunci Keraton Kartosuro, Surya Lesmana. Pada saat pemerintahan Pakubuwono yang keempat, diperintahkan untuk mencari keraton yang lama. Setelah keraton yang lama ditemukan, kemudian beliau memerintahkan untuk membersihkannya. Dan dibersihkan selama 5 tahun, yaitu tahun 1811 sampai 1816. Kemudian, setelah dibersihkan, tidak ada bangunan-bangunan yang masih tersisa, yang ada hanya benteng. Yang pertama itu adalah benteng Cempuri atau benteng Sri Manganti, yang masih kokoh berdiri, dan yang kedua adalah benteng Baluarti, yang sudah tidak utuh lagi. Selanjutnya oleh titah raja di Keraton Kartosuro, karena pada saat itu bertepatan sekitar tahun 1816, ada seorang kerabat Keraton Kartosuro yang meninggal. Beliau bernama Mas Nabe Sutorejo dan dimakamkan pertama kali di Kartosuro. Beliau menjadi cikal bakal Kartosuro. Selanjutnya di Kartosuro dijadikan makam dengan nama Hastono Keraton Kartosuro. Yang berhak dimakamkan di keraton ialah Putro, Wayah, Buyut, Canggah, Wareng, dan masyarakat sekitar keluarga juru kunci. Tetapi setelah adanya Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, maka makam yang ada di Kartosuro sudah ditutup dan tidak boleh untuk makam lagi, dan digantikan atau dijadikan untuk kegiatan budaya, kegiatan pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, begitulah guys sejarah dari Keraton Kartosuro. Sekian and goodbye.